Berkahpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Berkahpedia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan video tentang cara budidaya ikan lele di kolam terpal bagi pemula versi Berkahpedia. Tapi sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan share supaya Anda tidak ketinggalan info yang lain. Ikan lele adalah salah satu jenis ikan air tawar yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Ikan lele dikenal juga sebagai ikan konsumsi yang lezat dan banyak dijumpai di seluruh penjuru Nusantara. Hal ini karena ikan lele memiliki banyak keunggulan, yaitu pertumbuhannya yang cepat, mudah beradaptasi dengan lingkungan yang buruk. Misalnya bisa hidup di air dengan kadar oksigen rendah, rasa dagingnya lezat, dan kandungan gizinya yang tinggi. Usaha budidaya ikan lele dapat dilakukan di kolam tanah, kolam beton, maupun kolam terpal. Bahkan ikan lele juga banyak dipelihara dalam drum. Budidaya ikan lele di kolam galian konvensional dan kolam permanen atau kolam beton memiliki banyak kendala. Misalnya membutuhkan lahan yang luas dan biaya pembuatannya yang tinggi. Untuk menekan biaya dan mengoptimalkan lahan yang sempit, kolam terpal merupakan alternatif yang bisa dipilih. Cara budidaya ikan lele di kolam terpal bagi pemula terhitung relatif mudah. Biaya yang dibutuhkan untuk ternak ikan lele di kolam terpal juga lebih sedikit dibandingkan dengan kolam tembok. Kolam terpal memiliki beberapa keunggulan, diantaranya biaya pembuatan kolam lebih murah, tidak memerlukan lahan khusus yang luas, pengontrolan terhadap ikan lele lebih mudah. Ikan lele lebih terhindar dari bibit penyakit daripada ikan yang dipelihara di kolam tanah. Hasil panen ikan lele tidak akan berbau lumpur dan tanah. Tertarik ingin mengembangkan peluang usaha ini? Ikuti terus video ini ya sampai selesai, supaya Anda tidak ada informasi yang tertinggal. Inilah cara budidaya ikan lele di kolam terpal bagi pemula versi Berkahpedia. Ada beberapa tahapan yang harus kalian ketahui dalam budidaya ikan lele di kolam terpal ini. 1. Pembuatan kolam terpal. Kolam terpal sendiri terdapat dua macam, yaitu yang menggunakan kerangka bambu dan kolam terpal dengan dinding tanah. Berikut ini cara membuat kolam terpal. 1. Menentukan lokasi atau lahan yang akan digunakan untuk menempatkan kolam terpal. 2. Mempersiapkan terpal dengan ukuran sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, ukuran kolam terpal untuk 1000 ekor 2,5 x 1 x 1 meter. Membuat rangka kolam menggunakan bambu atau tanah, ukuran disesuaikan terpal yang tersedia. Masukkan terpal ke dalam rangka yang telah dibuat. Bagian tepi terpal diikat atau dipaku dengan rangka supaya terpal tidak terlepas dari rangka. Pemasangan terpal dilakukan dengan hati-hati supaya tidak bocor. Pastikan posisi kolam tidak miring. Kolam diisi air dengan kedalaman yang sesuai.
Jika menggunakan air pump, endapkan terlebih dahulu selama 3-4 hari sebelum benih ditebar, supaya kaporit menguap. 2. Pemilihan bibit unggul untuk budidaya ikan lele di kolam terpal. Kualitas benih merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam usaha budidaya ikan lele di kolam terpal. Gunakan benih ikan lele jenis yang disukai di pasar dan masyarakat setempat. Jenis-jenis lele yang banyak dibudidayakan di Indonesia antara lain lele dumbo, lele sangkuriang, lele piton, atau jenis lele lokal. Ciri-ciri benih ikan lele yang sehat dan baik untuk dibudidayakan di kolam terpal yaitu gerakannya lincah dan aktif. Fisik atau tubuhnya tidak terdapat luka atau cacat. Berasal dari induknya yang sehat dan unggul. Tidak berpenyakit. Gerakan renangnya baik dan normal. Lakukan pengujian gerakan renang dengan menempatkan benih ikan pada arus air. Jika benih ikan mampu berenang melawan arus air dan bertahan, berarti benih tersebut baik dan sehat. 3. Cara menebar benih ikan lele di kolam terpal agar tidak stres. Benih ikan lele yang bisa langsung dimasukkan ke dalam kolam, tetapi harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu dengan air kolam. Jika langsung dimasukkan ke dalam kolam, benih ikan lele bisa stres dan mati. Berikut ini cara penyesuaian benih ikan lele di kolam terpal. 1. Siapkan bak atau wadah. 2. Masukkan air kolam ke dalam bak atau wadah. 3. Benih ikan lele yang akan ditebar dimasukkan ke dalam wadah. 4. Kemudian diamkan selama kurang lebih 30 menit supaya benih ikan lele melakukan penyesuaian dengan air kolam terpal. 5. Penebaran benih sebaiknya dilakukan pada pagi atau malam hari karena kondisi air relatif stabil. 6. Lakukan penyortiran terhadap benih ikan lele dengan ukuran yang terlalu kecil atau terlalu besar. Benih lele yang terlalu kecil akan kalah bersaing dalam menempatkan makanan dan benih yang lebih besar. 4. Pengaturan kualitas air dan kedalaman air kolam. Semakin lama air kolam akan menyusut, berkurang karena menguap, maka perlu ditambahkan air sampai pada posisi normal. Pada bulan pertama, kedalaman air kolam sekitar 20 cm. Bulan kedua 40 cm dan bulan ketiga 80 cm. Warna air kolam yang baik untuk ikan lele berwarna hijau. Ikan lele tidak menyukai air yang berwarna jernih. Warna hijau pada air kolam menunjukkan kualitas air tersebut baik untuk ikan lele. Air kolam jangan terlalu dangkal karena pada siang hari suhu air menjadi panas dan akan membuat ikan lele menjadi mati. Segera tambahkan air apabila air kolam terlihat menyusut. Untuk mengurangi panas, perlu menambahkan tanaman air sebagai peneduh, seperti enceng gondok, teratai, kangkung, atau talas. Selain berfungsi sebagai peneduh, tanaman air juga dapat menyerap racun yang terkandung pada air kolam. 5. Pakan ikan lele. Pada budidaya ikan, khususnya ikan lele, pakan merupakan aspek terpenting sebagai sumber gizi agar ikan lele dapat hidup dan berkembang dengan baik. Pakan ikan lele di kolam terpal terdiri dari pakan utama yang berupa pelet dan pakan tambahan yang berasal dari alam. Pakan yang baik harus mengandung protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang jumlahnya seimbang. Perhatikan dan baca baik-baik keterangan pada kemasan saat membeli pakan. Kandungan nutrisi yang dibutuhkan ikan lele secara umum adalah protein minimal 30%, lemak 4-16%, karbohidrat 15-20%, serta vitamin dan mineral yang seimbang.
Perhatikan juga tanggal produksi pakan yang akan dibeli dan jangan membeli pakan yang sudah kedaluarsa. 6. Pengendalian hama dan penyakit. Budidaya ikan lele juga tidak lepas dari gangguan berbagai jenis hama dan penyakit. Beberapa jenis hama berbahaya yang paling sering mengganggu adalah biawak, burung musang, berang-berang, dan ular. Cara mengendalikan hama ikan lele tersebut yaitu dilakukan dengan memasang pagar berupa jaring di sekeliling kolam dan di atas permukaan kolam. Pada saluran pembuangan dan saluran masuknya air juga diberi saringan. Sedangkan beberapa penyakit ikan lele yang sering ditemukan yaitu penyakit kembung perut, luka di kepala dan ekor, serta penyakit bintik putih. Penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, atau protozoa. Cara pengendalian penyakit pada ikan lele dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Memberi pakan sesuai kebutuhan. 2. Menjaga kebersihan kolam. 3. Menjaga kualitas air agar tetap bersih dan sehat. 4. Mempertahankan suhu air kolam pada kisaran 28 derajat Celcius. 7. Panen ikan lele. Ikan lele yang bisa dipanen pada umur 2,5 bulan atau 3 bulan setelah tebar benih. Ukuran atau bobot ikan lele siap panen bervariasi tergantung permintaan pasar. Jika untuk dijual di rumah, warung pecel lele atau restoran dan hotel pada umumnya, ikan lele dipanen jika bobot per ekornya antara 125 gram sampai 85 gram atau sekitar 8 sampai 12 ekor per kilogram. Sedangkan untuk tujuan industri abon, biasanya ikan lele dipanen ketika memiliki bobot tubuh 500 gram atau lebih. Agar ikan lele tidak buang kotoran saat diangkut dan supaya ikan dalam keadaan bersih sampai ke pembeli, 1 hari sebelum dipanen, ikan sebaiknya tidak diberi makan. Saat panen ikan lele, sebaiknya disortir sesuai dengan ukurannya, sebab setiap ukuran harga jualnya berbeda-beda. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang cara budidaya ikan lele di kolam terpal bagi pemula versi Berkahpedia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya dengan cara tekan like, subscribe, dan share supaya Anda tidak ketinggalan dengan info-info yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkahpedia.